welcome back to my channel, welcome back to Friska Journey. Dan balik lagi ke Culinary Journey. Ini gue lagi main di mall yang jauh guys. Cuman ini gue jalan sendiri dan gue pegang kamera sendiri, jadi sorry ya kalau misalkan agak goyang-goyang. Nah ini gue mau cari sesuatu yang baru, jadi lagi hype-hypenya nih ya. Salah satu minuman viral punya salah satu selebgram terkenal. Oke, gila gue kayak bikin pantun gak sih? Nah kalian tahu gak sih ini gue lagi ada di mana? Ini gue lagi di mall mana, coba tebak. Ini gue lagi mau cari tempatnya dulu. Konon katanya dia tuh lagi ngantri banget sekarang, masih ngantri lah istilahnya. Dulu awal-awal lebih parah guys. Nah gue akan cobain beberapa minuman dan akan review buat kalian. Oke? Nah ini dia guys, gue mau beli Met Coco dan udah ada tuh di live-nya. Gue ada di Moy sekarang, Mall of Indonesia. Nah lu lihat, ini tuh udah beberapa bulan sejak dia buka, tapi masih antrinya, lihat ya, masih antri banget. Cuman dulu waktu opening tuh katanya lebih parah ya. Nah ini gue mau antri dulu ya guys, jadi gue akan beli beberapa minuman. Of course yang recommended nanti kita akan tanya sama mbak-mbaknya atau mas-masnya. Oke? So ikutin terus, nanti akan gue review di rumah. Bye bye. 3 hours later. Oke guys, jadi ini dia hasil belanjaan gua, perjuangan gua setelah menempuh jarak berapa kilo tuh ya, istilahnya ini adalah jauh-jauh dari Tangerang gua ke Moy cuma demi Met Coco, which is sebenarnya I know ini nggak perlu dipromosiin karena ini pemilik selebgram terkenal yaitu Titan Tira, jadi relasinya dia tuh udah jauh lebih banyak dan jauh lebih terkenal, istilahnya pasti udah dipromosiin kemana-mana. Cuman gua just my curiosity karena ini adalah the first istilahnya coconut drink di Indonesia, dan dia itu terinspirasi dari Mr. Coconut yang ada di Singapura guys. Nah itu emang enak banget sih, makanya kenapa gua tuh pengen banget nyoba. Nah cuman waktu pertama kali buka itu tuh rame banget, oke? Ramai banget, jadi kayaknya gue kalau mau berjuang ke sana tuh kayaknya gue udah perjalanannya jauh ya, terus PP udah jauh nih ya, harus mengantri sekian jam untuk dapetin ini ya kan. Jadi gue berpikir udah nanti aja deh kalau udah rada sepian gitu. Oke? Nah fun fact-nya gue kasih tahu dulu ya, kalau harga ini di Indonesia itu lebih murah, atau harga Met Coco ini di Indonesia secara rupiah itu lebih murah dibandingkan harga Mr. Coconut di sana. Jadi kalau misalkan ini seenak yang di sana, ini sih bisa jadi salah satu minuman favorit sih gitu. Karena nggak perlu lagi jauh-jauh ke sana. Nah ini gue beli ada 3, nanti akan kita coba masing-masing ya. Of course yang pertama kali gue coba itu adalah yang original. Kita mau buka dulu biar kalian lihat. Dia itu tipenya dislasi gitu ya guys, di blend sama es batu gitu, jadi kayak lo kayak ya selasi gitu. Kalau dulu ada di sampel juga namanya selasi kan. Jadi ini ini adalah tipe yang selasi, sedangkan ini itu yang biasa, cuman dikasih es batu biasa, ini nggak di blend. Oke, kita cobain, jangan lupa berdoa dulu. Pertama kali gue coba of course adalah original ya, ini putih banget ya tuh. Ini tuh benar-benar warnanya tuh gue suka banget guys ya. Ini tuh putih banget, putih bersih gitu ya, emang coconut sih. Cuman kita lihat ya, ini apa rasanya, dan dia tuh ikonnya tuh lucu banget, Met Coco ya. Jadi kayak kelapa yang parah itu. Jadi dia bilangnya don't be mad, just get Met Coco gitu ya, langsung aja. Kalau nggak salah itulah, lu lihat aja lah. Ini gue pesen yang sugarnya 75% sesuai sama recommended dari Titan Tira-nya. Jadi emang karena dia udah melalui jalan yang cukup jauh gitu ya, isinya perjalanan yang cukup jauh, jadi memang selasinya itu memang, ini padahal tadi udah gua taruh di kulkas sih sebentar, cuma memang selasinya udah mulai cair, blendnya itu udah mulai cair. Menurut gua sugar 75% ini masih acceptable di gua, dan gua rasa kalau buat gua pribadi benar bahwa 100% itu terlalu manis sih. Daging kelapanya itu ikut di blend di dalam air kelapanya itu plus ditambahin susu.
Next, ini harganya kalau gue lupa ya, kalau nggak salah 30.000, 36.000 antara itu. Nanti gue akan masukin juga struknya, nanti kalian lihat sendiri ya. Atau lo bisa sih googling, sebenarnya bisa, tapi biar video gue emang udah complete information aja, oke? Nah, ini yang kedua, ini adalah yang termahal yang gue beli. Belum pernah gue coba, karena yang kalau gue suka tuh memang original, which is ini segar banget menurut gue. Ini durian coconut shake, ini harganya 42.000. Tapi duriannya tuh, ini warnanya ya, kalau perbandingan ya bisa di zoom ke sini. Warnanya tuh putihnya tuh nggak gitu jauh ya. Ekspektasi gue tadi tuh kalau durian tuh kuning-kuning gitu loh. Nah, tapi apakah memang dia pakai durian lokal atau durian Medan mungkin ya, kita cobain aja. Karena kalau biasa durian montong itu kan biasa kuning banget. Kita cobain. Wah, gue belum minum nih, gue baru tusuk. Wangi duriannya tuh strong banget. Gini, gaya banget ya, gini udah kayak ngomongin bisnis gede gitu ya. Ini enak. Ya, ini adalah satu rasa yang baru yang belum pernah gue coba. Duriannya berasa, cuma nggak terlalu mahteh gitu loh. Tapi menghilangkan rasa si coconutnya itu sendiri. Dan kalau gue jus durian gitu ya, gue ada satu brand yang gue suka, udah terkenal juga, udah brand lama juga. Mungkin gue sebut aja lah ya, so gue juga bukan siapa-siapa gitu. Kedung Sari ya, itu enak banget dan durian itu jauh lebih kental. Tapi kekurangannya adalah dengan begitu itu gue tidak pernah bisa habis satu gelas ya. Nah ini tuh sama, menurut gue untuk lu mencoba sesuatu yang common untuk durian, lu boleh coba karena duriannya cukup strong rasa duriannya, dan memang rasanya tuh kayak durian asli. Cuman rasa coconutnya tuh hilang. Nah, kalau untuk yang refreshment, gue lebih suka so far ya saat ini ya, gue lebih favorit yang original. Dimana kalau sambil makan, sambil jalan, ini sebotol atau segelas ini gue bisa habisin. Oke. Next, yang lebih refreshment lagi katanya, yaitu yang lebih refreshment lagi tadi salah satu rekomendasi juga dari mbaknya yang di sana, yaitu ini. Ini adalah lemon lime coconut. Oke, tuh. Nah, ini tuh cair. Tuh. Ya, jadi bukan di blend. Oke, kita cobain aja. Which is kalau lemon lime gue itu favorit ya, lemon lime. Ya, lemon lime, lemon Yakult. Ya, lemon Yakult gue tuh favorit karena apa? Balik lagi, gue nggak suka terlalu manis, gue suka yang asam-asam gitu kan. Lemonade kayak gitu-gitu itu gue suka. Tapi kalau untuk dicampur dengan kelapa, gue belum pernah. Nah, menurut gue ini belum gue coba ya. Pasti ini seperti air putihnya itu mungkin diganti dengan air kelapa, karena di sini gue tidak melihat ada warna daging kelapa yang dihancurkan. Jadi warnanya itu nggak keruh gitu. Warnanya itu masih bening. Kita cobain. Tuh, rasanya lucu banget tuh. Sekali-sekali gue tampakin dari sini. Sorry to say, ini paling gua nggak favorit sih di antara tiga ini. Yang pertama menurut gua tadi nggak tahu sih, gua nggak kelihatan ya tadi di belakang dia pakai Yakultnya berapa. Cuman Yakultnya nggak berasa. Asemnya juga nggak gitu berasa, tapi ada asam limenya sedikit. Jadi kayak komposisi rasanya tuh sedikit. Sorry banget ya, ini bukan ini, tapi ini lebih ke taste. Jadi karena gue sukanya asem. Kalau lime ya asem gitu, jeruk nipis ya asem, lemon lime ya asem gitu istilahnya. Gue udah ekspektasinya gini, jeruk nipis kan asem,
tambah Yakult asem. Jadi gue udah ekspektasinya tuh, wah ini ada refreshment dari air kelapa plus asem dari jeruk nipis dan Yakult gitu. Nah, cuma kalau itu jadi enggak gitu. Jadi semuanya bersatu tapi rasanya tuh kayak nanggung gitu loh. Jadi rasanya lebih ke cenderung es jeruk nipis aja. Dan ada sedikit komponen pahit-pahit dari kulit jeruk nipis. Which is ini nggak jelek ya guys, karena ada orang-orang tertentu yang memang favorit dengan si tasty kulit jeruknya itu gitu loh. Nah kebetulan kalau gue lebih prefer yang asemnya. So kita conclusion aja biar nggak terlalu lama, oke? Jadi kalau menurut rating ya, kalau menurut rating gue harusnya sih dari konklusi gue dari review gue one by one kalian udah tahu. Tapi kalau menurut gue ya, favorit gue adalah ini gue acak bener gak nih? Jadi guys, kalau menurut gue ya, secara gue puter ini aja deh, ini lebih lucu ya. Secara memang gue sukanya tuh yang konvensional gitu ya. Menurut gue yang pertama favorit gue itu adalah yang original. Ini menurut gue rate-nya 8,5/10 sih ya. Ini favorit gue. Jadi sekali lagi, jadi refreshmentnya dapat segala macam dan nggak enak sama sekali dengan pencampuran kelapa sama susunya itu pas menurut gue. Yang kedua, kalau misalkan gue memang lagi pengen yang lebih dalam tanda kutip lebih mateng, lebih kental gitu ya, lebih tasty ya, gue pengen durian ya mungkin gue akan beli ini ya, durian coconut shake. Tapi kalau untuk sehari-hari gue lebih milih original. Untuk durian coconut shake-nya menurut gue 8/10. Nah yang ini yang sorry to say menurut gue tidak di dalam selera gue, kurang asem ya kan, ada pahit dari kulit jeruk nipisnya ya, cuman karena tidak selera aja. Jadi kalau dari gue ini mungkin 6/10 karena untuk ukuran lemon Yakult ada beberapa brand yang jauh mendekati ke selera gue, tapi kan gue cuman satu orang dari sekian juta orang atau mungkin puluhan juta yang memiliki selera yang berbeda-beda ya. Jadi ini cuman, sekali lagi disclaimer, ini cuman mereview based on dari selera gua ya. Kembali lagi ke yang tadi omongan gua di awal ya, karena gua juga udah lama banget nggak ke Singapura sejak pandemi. Sebelum pandemi pun udah, mungkin setahun sebelum pandemi itu udah nggak ke Singapura. Jadi gua pun udah agak-agak lupa, tapi menurut gua kayaknya ada sesuatu yang membuat si Mr. Coconut ini lebih interested gitu, dan rasanya tuh lebih coconut banget seingat gua ya. Nah soal harga, mungkin nanti kalian akan bilang, oh kalau yang di sana yang di Singapura lebih murah dong, karena dia cuma sekitar $4, $5, $4,5, $5 gitulah. Gua nggak tahu ya kalau naik ya, tapi kurang lebih segitu. Nah cuma kayaknya gelasnya lebih kecil deh, atau sama ya karena ini dilengkungin segala macam, ya udah pokoknya kurang lebih begitu. Nah gue bilang secara rupiah ya, gue di sana itu kalau dirupiahin itu sekitar 45.000 sampai 60.000 based on dari course-nya. Itu sebabnya kenapa gue bilang di sana lebih mahal. Tapi kalau combine sama gaya hidup mereka, penghasilan mereka, of course orang sana akan berpikir di sana murah segitu gitu. Tapi gue ngomongin adalah kalau kita orang Indonesia dengan penghasilan orang Indonesia, kita ke sana of course Mac Coco lebih murah, dan inovasinya sih menurut gue oke banget sih. Karena ini benar-benar di Indonesia ya, gue belum pernah merasakan minuman coconut shake yang rasanya kayak gini. So, enak banget. Oke deh, thank you for watching. Jadi nanti kalau ada yang unik-unik lagi, ada yang baru-baru lagi, apalagi yang berinovasi kayak gini, benar-benar the first time in Indonesia, kayaknya gue akan review lagi buat kalian. Apalagi kalau favorit gue ya kan. So, thank you for watching. Jangan lupa untuk dukung terus, jangan lupa untuk subscribe untuk channel Fiska Dede dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Jangan skip iklannya ya. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.